Yang depan, Greg. Udah, Greg. Greg. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Iya, Bu. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat. Ibu guru sudah melihat kalian cantik-cantik sekali, ya, ganteng. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Siapa yang tadi pagi sudah mandi dan sarapan? Alhamdulillah, ya harus mandi, harus sarapan supaya kita bersemangat. Nah anak-anak, coba ibu guru akan dengarkan tepuk tepekannya ya.
Yuk kita mulai. Untuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, kapan dipimpin untuk berdoa? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekarang laksanakan pembelajaran. Ibu guru akan melakukan presensi atau kehadiran siswa. Jawab ya yang hadir ya. Apa ada? Hadir. Ya. Apakah? Hadir. Kakak Natasha hadir. Hadir? Ya. Kakak Afisa hadir. Kakak Risa, Hadir, Bu. Kakak Ila, Hadir, Bu. Kakak Gisel, Hadir, Bu. Kakak Nasya, Hadir, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Pati. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah untuk kelas 4A semuanya hadir. Hebat, rajin-rajin. Kita ya 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, pembelajaran 3 di kelas 4. Ya, pembelajaran mari kita menyanyikan lagu nasional yang keras ya. cara-cara merawat hewan dan tumbuhan,
dapat membandingkan cara merawat hewan dan tumbuhan dengan benar. Melalui pengamatan dan gambar, langkah-langkah menanam kunyit dan penjelasan guru kepada peserta didik dapat menunjukkan langkah-langkah menanam tanaman rempah dengan benar. Peserta didik dapat mempraktekkan kegiatan menanam sebagai upaya melestarikan sumber daya alam dan lingkungan secara mandiri melalui pengamatan dan langkah-langkah menanam kunyit dan dari penjelasan guru. Setelah melakukan kegiatan, kalian dapat membaca teks wawancara, ya. Selanjutnya, nah di sini ibu guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pakumu, kita bekerja tajammu jamu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, karena janganlah jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadi besar, lebat buahnya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pakumu, kita bekerja tajammu jamu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Hari ini kita akan belajar. Nah, sebelumnya ibu guru akan membagikan topik permainan. Ini bentuknya ada nomornya. Kalian nanti dibagi sama ibu guru secara acak ya. Apakah kalian suka? Lucu ya? Iya. Guru bagi ya, tapi nomornya diacak ya, tidak berurutan. Boleh dipakai. Ayo dipakai. Untuk nomornya ada di depan ya, ada di depan ya. Pakai ya. Ikan di apa kayak putri. Anak-anak, ibu guru akan membagikan LKPD yang kalian nanti kerjakan. Ibu guru beri waktu 10 menit setelah melihat tayangan video ya, yang KPD ini. Diberi nama jangan lupa. Keluarkan alat tulisnya ya. Sudah diberi nama anak-anak? Nah, sekarang kalian akan menyimak videonya. Sudah siap belum? Ya, kalau sudah, ke depan ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Ayo, saksikan videonya. Tentang penghijauan. Simak, ada manfaatnya nanti kalian jawab di LKPD.
oksigen yang bersih dan segar. Selanjutnya apa? Sebagai penyimpanan air. Ya pohon itu ternyata kalau kita tanam itu menyimpan air. Coba misalkan kalau pohonnya kita tebang, bukannya jadi gundul, tandus, panas, itu akan menyebabkan longsor, tidak ada takanan ya di tanah. Nah, jadi upaya yang kita lestarikan apa? Dengan cara rajin menanam pohon. Siapa yang di rumah punya tanaman pohon? Rajin menanam. Ya boleh pohon apa saja. Mau pohon buah, pohon kayu-kayu boleh, mau pohon tanaman-tanaman boleh. Ya, itu menunjukkan sikap kita menyayangi tumbuhan. Ya, merawat tumbuhan. Ya, ini ada kaitannya dengan merawat tumbuhan. Nah, akhirnya per 1 tahun itu 1,1 juta pohon yang ditebang di Indonesia. Banyak apa tidak? Nah, ada lama puluhan tahun besarnya negaranya sebentar. Kira-kira akan jadi apa? Besar tidak? Panas tidak? Padahal di Indonesia ini adalah negara yang termasuk di dunia ini sebagai paru-parunya dunia. Karena negara kita yang paling banyak pohonnya. Di negara lain tidak ada pohon-pohon yang banyak, terutama untuk provinsi seperti Kalimantan itu masih banyak hutan-hutannya. Ya, yang paling besar-besar, yang puluhan tahun bahkan ratusan tahun itu pohonnya, ya usianya di sana. Nah, itu penghasil apa? Oksigen. Coba bayangkan kalau di Kalimantan dibabati semua, kira-kira ada oksigen tidak? Iya, disebutnya paru-paru dunia, penghasil oksigen terbanyak. Kemudian kalian di sini harus bisa menjaga pelestarian lingkungan. Nanti kalian dikerjakan LKPD-nya ya selama 10 menit ya dari tadi tayangan. Ada kesulitan boleh ditanya. Cara merawat. Untuk LKPD yang titik 1 ya. Ada LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3. LKPD 1 ada kesulitan? Tulisannya ya rasa. Yang bagian atas saja yang LKPD 1 ini ya. Dan nanti LKPD 2 dijelaskan, dan nanti LKPD 3 ya. Berurutan. Ada pertanyaan? Ada yang sulit? Tidak ya, bisa ya. Sesuai dengan video kalian. Praktikan. Bagaimana cara? Bagus. Sama pakai nanti ya, ini ya untuk langkah-langkahnya ya, langkah-langkah percobaan nanti ya.
ya. Hari ini sudah selesai? Sudah ya? Sudah selesai ya? Nah, kita lanjutkan untuk teks bacaan tanaman obat. Kelihatan tidak teksnya? Kelihatan ya? Ibu guru akan yang paling suaranya keras. Bima, maju. Baca teks di sini. Baca. Bisa. Yang keras. Teks, Kak. Teks baca. Bacaan tanaman obat. Kita bisa menemukan lahan kosong di lingkungan sekitar. Lahan kosong biasanya terdapat di pekarangan rumah maupun sekolah. Ya. Lahan kosong yang tidak terawat membuat tanah menjadi gersang dan kurang nyaman dipandang. Kita bisa memanfaatkan lahan kosong sebagai wujud peduli lingkungan. Lahan kosong dapat menjadi tempat menanam tanaman yang bermanfaat bagi kita. Kita dapat menanam tanaman obat seperti kencur, jahe, dan kunyit. Ketiga tanaman tersebut termasuk jenis tanaman rimpang. Tanaman rimpang yaitu tanaman yang batang dan daunnya terdapat di dalam tanah. Bagian rimpang inilah yang bisa dimanfaatkan. Ya, manfaatkan lahan yang kosong. Bila ada tanah yang kosong di belakang rumah kita atau belakang sekolah kita ya, kita bisa tanam dengan mungkin tanaman obat, jahe kencur, ada tanaman sayur mayur, terong, bayam, cabai dan sebagainya. Kebetulan di lingkungan sekolah kita juga banyak. Ada tanaman buah seperti jambu, apalagi alpukat, mangga di belakang. Ya di sana ada jeruk, ada kedondong dan sebagainya ya. Ya kita dapat memanfaatkan lahan-lahan kosong sebagai upaya pelestarian lingkungan. Nah, nanti kita akan melaksanakan atau melakukan percobaan menanam tanaman ya. Selanjutnya, Ibu Guru akan mengajak kalian ya. Kita menyanyi khas Jawa Barat. Bisa? Bisa ya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya nanti terakhir kalau sudah selesai ya. Selesai semuanya maksud itu. Ayo kita diri semuanya. Yang semangat energi ya. Suaranya keras. Keluarkan ya. Kasih hafal. Orang Jawa Barat kasih hafal. Boleh, semangat. Ayo, tangannya.
provinsi. Nah, kebetulan di SD kita juga kemarin ada yang juara 1 ya, Kakak Dimas kemarin ya, untuk lomba nyanyi pasang diri, dasar dulu ya. Itu artinya kalau kita bahasakan. Nah, selanjutnya anak-anak, cara merawat tumbuhan dan hewan. Ibu guru Penny maju 1 anak perempuan yang suaranya keras. Isel. Ya, baca. Gantian ayo. Yang keras. Yang lain simak. Nanti ada LKPD yang harus dikerjakan cara-cara merawat tumbuhan dan hewan. Coba kita baca bersama-sama yang keras. Cara yuk 1, 2, 3. Cara merawat hewan dan hewan. Merawat tumbuhan. 1. Menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan sekitar. 2. Memilah tanaman, memberi pupuk dan membersihkan tanaman pengganggu secara rutin. 3. Tidak merusak tanaman, misalnya dengan menebang pohon sembarangan atau menginjak tumbuhan. Ya, tidak boleh tebang, harus disiram, tidak boleh tebang pohon, harus dibersihkan tanaman pengganggunya. Nah, sekarang cara melewat hewan, tidak melukai hewan peliharaan. Ya, kita sayang, kita beri makan, kita beri minum, ya, memberi makan hewan peliharaan, memberikan vaksin bila sakit, harus dibawa ke dokter. Misalnya punya kucing peliharaan, harus dibawa ke dokter bila sakit, ya, diberi makan, minum, ya, tidak kita sakit, ya, harus kita sayangi. Ini cara-cara merawat hewan dan tumbuhan. Ada di LKPD pertanyaannya, anak-anak? Ya, nanti dikerjakan kembali. Ibu guru akan mengajak kalian permainan tebak aku. Ada yang tahu permainannya apa? Anak-anak bawa kan seperti tanaman kunyit, kencur, ya. Coba dikeluarkan semua. Ibu guru mau ajak kalian bermain tebak-tebak aku. Tebak aku, tebak aku. Nah, kalian tidak punya ini kan? Berdiri boleh ya? Ya, boleh. Berdiri dibuka. Ada yang bawa? Ya, nanti apa temannya bareng? Ayo, berdiri boleh? Ya, ini banyak bumbu dapur mau masak. Ya, apa-apa ya Dimas ya. Nah, ayo berdiri semuanya. Cara permainannya, coba di situ ada nggak hafalannya? Keluarkan semuanya. Tuh. Ini apa namanya? Jahe. Hah? Jahe? Apa? Tebak aku. Tebak aku. Ada yang tahu jahe? Kunyit? Ayo, siapa yang bisa membedakan jahe, kunyit, dan kencur? Ini adalah tanaman obat. Ya, bagus sekali untuk badan-badan sakit atau pegal. Ini bisa kita tanam di pot, di belakang rumah, di pot juga masih bisa ya kita tanam. Daripada kita di warung, ini ditanam ya, nggak boleh lagi. Nah, coba sekarang permainannya. Ibu guru mau kasih siapakah aku? Aku berbentuk was-was, bau sedap. Aku suka dipakai untuk masakan. Apakah aku? Ini apa? Ini apa? Ini adalah lembu. Nih, siapakah aku?
dominan pahit ya, tapi bagus sekali mengobati sakit perut ya. Siapakah aku? Aku berbentuk luas, bauku wangi. Aku suka buat bumbu dapur atau masakan. Apa namanya? Kencur. Coba ibu guru mau bikin tebak-tebakan. Silakan kalian dengan kelompok kalian menjawab tadi temannya satu ini apa? Yuk, mana yang jahe, mana yang kunyit, mana yang kencur? Silakan. Dengan kelompok kalian ibu guru mau praktek. Dimas maju sama Kaisa. Maju Dimas. Yang lain boleh praktek sama temannya. Coba kamu berikan pertanyaan dengan Dimas. Ayo Dimas, coba. Kalian nanti harus hafalkan ya, ya. Coba yuk, kamu juga sama praktek dengan teman. Coba teman dengan teman. Yang keras suaranya. Ini apa? Kalau betul dapat nilai 25 sama buku. Satu betul tadi jahe. Terus lakuas, betul nilainya 50. Ayo. Apa? Boleh dengan dicium, boleh diprotek sedikit. Kamu bedakan ini. Ini kunyit loh. Nih yang ini ya. Coba apa? Iya kunyit itu mah. Ini namanya ini kunyit ya. Ini lengkuas ini ada sama. Ini yang ini ada sama. Coba kalian bedakan. Baunya itu beda loh nah. Ini jahe enak banget. Kami bisa membedakan, boleh? Ayo tebak-tebakan sama temannya, ayo anak-anak. Ayo bedakan sama kami. Apa? Sudah? Kami sudah bisa. Jawabannya berapa? Betul semua tidak? Betul tidak dapat nilai 75. Tepuk tangan buat Dimas. Ya dapat nilai 100 ibu guru kasih beng-beng. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau maju berdua? Ayo, siapa yang mau maju berdua? Ayo, ayo. Ayo, Gisel sama Natasha maju. Kita tebak aku. Yang dapat nilai 100 itu dikasih. Ayo, cepat bawa. Ayo, siapa maju semuanya? Maju semuanya. Ayo, siapa yang mau beng-beng? Ibu punya banyak loh. Coba. Coba cium. Apa? Jahe, betul. Satu, hitungin ya. Lengkuas, betul. Terus kunyit. Ya, kunyit betul. Satu lagi. Ya, kencur. Tepuk tangan buat kakak Gisel. Terima kasih. Siapa yang mau? Siapa yang maju ayo? Siapa lagi ayo yang mau tebak aku? Ayo maju tebak aku. Kakak kelas ayo maju. Ayo, jangan malu-malu. Ayo. Yang keras suaranya.
Jahe, betul. Betul. Iya, betul. Tepuk tangan semuanya. Nih, dapat ya. Nah, anak-anak semuanya sama ibu guru dikasih. Ini buat Kakak Dimas. Siapa lagi yang belum? Iya, terima kasih. Terima kasih. Oh, ibu bagi dua-dua ya. Kamu sudah? Sudah. Sudah belum? Sudah. Oh, sudah ya. Nah, tadi kita telah melaksanakan permainan tebak angka. Kalian senang tidak? Kalau beng-bengnya keluarkan. Siapa yang dapat beng-beng? Ya, nanti buat dimakan ya. Kita lanjutkan. Ya, anak-anak, selanjutnya kita melakukan kegiatan menanam pohon kunyit. Ya, kita siapkan kunyit-kunyitnya. Silakan ke sini ya, anak-anak. Ayo, kita praktek menanam kunyit. Ya, menanam ayo bawa ininya semuanya, jahenya. Ya, semuanya. Bawa ini tadi potongnya sudah ya. Ayo. Ayo kakak bawa semua jahenya. Ayo kita tanam. Nah, kita tanam. Kita praktek menanam kunyit. Ya kakak. Iya kakak. Ya, oke aja. Ayo. Jangan ganti-ganti satu-satu. Ayo. Yuk, sana. Nah, kita ada samanya lah. Ini banyaknya kurang. Ambil tangannya lagi. Kak, tanah. Ya, nanti boleh kurang ambil. Bisa di tanah. Bisa di tanah. Kak, di tanah. Ya, boleh kurang ambil. Bisa di tanah. Bisa di tanah. Kebanyakan. Ini tanahnya diginiin lagi, dikubur ini lagi. Nah, oke sini. Udah? Udah ada yang kubur. Udah anak-anak? Udah anak-anaknya? Udah. Ya, kalau sudah boleh dirapikan kembali, kita lanjut ke LKPD ya. Kita duduk lagi kembali. Saya beng-bengnya simpan dulu, nanti kita makan bersama-sama ya. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu guru akan menjelaskan tentang wawancara ya. Kita akan melakukan wawancara. Ada teks wawancara, nanti kalian hanya mengisi saja di LKPD. Ini ada contoh laporan hasil wawancara ya, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2021. Ini tentang desa ya, mewawancarai tentang keadaan di desa ya. Nah, di sini ada wawancara dan pewawancara ya, ada narasumber. Narasumber itu adalah orang yang diwawancarai ya. Kalau wawancara berarti orang yang mewawancarai atau yang memberikan pertanyaan harus dijawab. Seperti itu ya anak-anak. Coba perhatikan.
ya. Nanti ibu nilai ya, mudah-mudahan nilainya bagus ya. Nanti kalian membaca buku di ruang perpustakaan, kalian memilih buku ya. Ya belum. Mari kita ke perpustakaan. Hati-hati tangga. Dari depan. Ya oke. Yuk ke depan. Masuk tertib ya, tidak berisik ke ruang perpustakaan ya. Yuk dibuka sepatunya. Dulu ya, tempat duduk ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan literasi. Silakan kalian memilih buku satu, ya boleh dua. Nanti kalau waktunya cukup, pilih buku, boleh buku cerita, ada buku mata pelajaran juga. Nanti kalian boleh baca-baca, ya. Silakan boleh memilih, ya. Boleh yang ada di rak sini, sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Cari bukunya. Ini salah satu ya. Ini tentang manusia. Tentang hewan. Saya dapat bukunya. Ada sini, boleh duduk sini ada. Silakan kalian boleh membaca ya selama 15 menit. Judulnya apa coba? Ya, ada apa? Aku tubuh manusia. Katakan apa tentang apa? Hutan masa depan. Ya, Kak Kaila. Ya, Asya. Ya, Kak Kaila. Kamu tentang apa? Boleh dibaca ya. Kalau buku tentang sejarah Kota Depok, Jalan Margonda. Itu yang ada di Boleh?
Selain penampilan fisik yang luar ia dilakukan juga orang Alhamdulillah aku minta diajak sekolah agar datang sekolah yang terdapat pada pintu dan jendela. Udara panas yang terjadi di alam dipasang matahari memancar setiap sedangkan lapisan lapis terdapat di halaman bawah lapisan epidermis pada sensor inilah yang dapat mengenali berbagai Adakah udara di dalam air? Udara terdapat di mana-mana, termasuk di dalam air. Perhatikan gambar ikan berikut. Makhluk hidup yang air udara tersebut masuk ke dalam air. Termasuk oksigen yang tumbuhan air melakukan fotosintesis dalam air. Gas oksigen yang dihasilkan yang dilepaskan ke air ini digunakan untuk pemanasan hewan. Semakin banyak tumbuhan yang menghasilkan oksigen, semakin banyak warna biru dihasilkan. Benda padat yang tertahan di dalam tanah terdapat lapisan udara di dalamnya sangat diperkirakan untuk pernapasan hewan-hewan luar. Contoh hewan yang hidup di dalam tanah adalah cacing tanah, cacing bernapas di dalam tanah, kemudian adalah cacing senantiasa. Agar tidak hal ini digunakan untuk mendapatkan oksigen dari lingkungan yang oksigen ini kemudian diserap ke dalam tubuh cacing tanah. Cacing tanah sangat berperan dalam
dan terdapat merah cacing tanah menyediakan rongga udara berbeda unsur udara permukaan udara di dalam tanah dan menjadi semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Hewan yang bernafas dengan paru-paru, buaya dan paus pun bernafas dengan paru-paru. Pada hewan daun tersebut menggunakan sisa warna untuk kulit geosida berapa tiga orang yang terdapat di dalam udara yang kita hidup. Terdapat semua makhluk hidup menggunakan dioksida. Setiap makhluk hidup melengkapi dengan alat-alat tubuhnya untuk bernafas. Manusia dibekali hidung, tenggorokan dan paru-paru. Untuk membuatkannya antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di paru-paru manusia. Ada dua buah, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru terdapat gelembung halus. Gelembung halus itu disebut alveolus. Di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan menghasilkan darah, kemudian tembus dari karbon dioksida dari dalam darah rambut yang hidup hanya pada bagian rambutnya yang berada di bawah, yaitu tempat rambut mewah yang bagian rambut yang lainnya disebut batang rambut. Batang rambut yang menjulur dari rongga bagian yang rambut secara alami atau polimer. Ini tidak akan sangat bantu membanting kehidupan. Tumbuhan menangkap cahaya terdapat dalam oksigen yang dalam kantong yang menentukan laju fotosintesisnya hanya oksigen pada tahap yang kenapa rambut dapat menjadi putih? Rambut kita mengandung melanin. Semakin sedikit melanin yang dihasilkan, akhirnya tidak ada membuat semua reaksi kimia yang terjadi dalam fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi pada siang hari saat matahari mencurahkan cahayanya. Cahaya matahari merupakan energi utama dalam proses fotosintesis.
Karbon hasil fotosintesis tumbuhan hijau tersusun dari unsur oksigen, hidrogen, dan karbon. Tahukah kamu, oksigen yang diperlukan oleh seluruh makhluk hidup untuk bernafas hanya dapat dihasilkan oleh peristiwa fotosintesis. Pada tanaman kaktus, fotosintesis terjadi bukan pada daun, melainkan di batang, karena klorofilnya terdapat pada batang. Daun pada kaktus membentuk jarum dan tidak memiliki fotosintesis. Adanya kuku pada umum jari kita berfungsi untuk membentuk lapisan yang kuat di belakang ujung jari. Dengan adanya kuku, ujung jari bengkok secara Oleh karena itu, maka usahawan disebut karena satu kali mudah. Sebaliknya, jika suatu daerah tidak memiliki hutan, maka udara akan terasa panas. Sedikitnya tumbuhan yang menambahkan oksigen akan sedikit berkurang. Kurangnya oksigen membuat sulitnya udara panas. Cukup berpanas angin yang terus mengibar dan tidak tersempat dalam angin sangat kencang. Angin dimanfaatkan manusia untuk sumber energi alternatif. Contohnya kincir angin yang menghasilkan listrik angin yang menembus atap dan menggerakkan kincir angin. Kincir ini akan menggerakkan generator yang menggerak akan menghasilkan listrik. Generator yang digerakkan oleh angin dengan istilah aerogenerator. Pernahkah kamu bermain layang-layang? Permainan ini menggunakan angin. Layang-layang diterbangkan oleh angin. Tanpa angin, layang-layang tidak dapat terbang. Angin dimanfaatkan juga dalam olahraga, contohnya olahraga melayang batu. kuku akan dibutuhkan setelah seluruh anggur jadi dibandingkan pada musim dingin. Dan balon udara. Balon adalah sebuah kantong yang dibuat dari karet atau bahan gantung lainnya yang diisi dengan udara agar bisa naik dan mengambang di udara. Balon udara merupakan sebuah balon yang menggunakan gas seperti hidrogen atau udara panas untuk menghasilkan daya angkat hidrogen yang kuat dan keras. Penerbangan pertama. Pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama tentang penghijauan. Yang kedua cara merawat hewan dan tumbuhan. Yang ketiga tentang apa? Iya, kita praktek menanam tanaman obat seperti kunyit, kencur, jahe. Selanjutnya kita melaksanakan apa tadi? Permainan tebak tebakan. Selanjutnya apa lagi? Kita belajar tentang teks wawancara. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, penghijauan merupakan sebuah kata yang dipakai untuk menggambarkan aktivitas tanam menanam. Biasanya pohon ditanam biasanya mempunyai banyak fungsi sebagai penyimpanan air dalam ampas, seperti kayunya dapat kita gunakan sebagai bahan bangunan, ya, untuk penghijauan, penghasil oksigen. Nah, dengan adanya penghijauan dapat menurunkan suhu di suatu tempat atau
global ya. Adanya penghijauan dapat memberikan perlindungan kita terbebas dari banjir ataupun tanah longsor, bencana alam. Dengan melaksanakan penghijauan kita dapat mengurangi pencemaran udara. Polusi udara dapat diserap oleh oksigen. Ya, itu. Dengan penghijauan kita dapat mencegah terjadinya bencana banjir dan erosi tanah. Nah, selanjutnya kita tahu cara merawat hewan dengan menyayangi, memberi makan, merawat tumbuhan dengan menyiram bila kita punya tanaman, ya memberi pupuk, tidak merusak. Seperti itu ya anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu Guru selesai sudah ya.